Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Jal perdagangan internasional pun juga sama, pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang gak ada, dan bikin banyak industri pusing gak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novetania. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dari aspek perilaku konsumen serta pelaku bisnis. Nah, berbicara tentang perubahan perilaku konsumen, pebisnis harus mengetahui perubahan tersebut untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini. Perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemeliharaan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang selanjutnya, perubahan perilaku konsumen yang pertama yaitu konsumen cenderung fokus pada harga. Ketika berada di tengah krisis, konsumen cenderung mengutamakan harga yang lebih murah. Dalam situasi normal, konsumen biasanya mengutamakan nilai ketimbang harga. Namun di saat krisis, konsumen memerlukan alasan yang lebih kuat untuk membeli sesuatu dengan harga yang tinggi. Kemudian yang kedua, pola belanja konsumen terpusat pada jenis produk tertentu. Semenjak kemunculan COVID-19 ini, prioritas konsumen yakni bahan-bahan makanan khususnya yang tahan lama dan suplai medis termasuk masker serta hand sanitizer. Namun kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga juga masih banyak dicari, kemungkinan dikarenakan orang-orang menghabiskan waktu di rumah seperti itu. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen berikutnya, konsumen dari berbagai generasi memilih belanja online. Daya beli masyarakat mungkin menurun ya, tetapi bukan berarti produk-produk retail seperti pakaian kehilangan permintaan, bukan berarti seperti itu. Saat ini konsumen dari berbagai kalangan dan generasi tetap berbelanja produk retail seperti pakaian, kosmetik, skincare, dan elektronik secara online. Tetapi bedanya, kalau dulu masih bisa melakukan, dan kebanyakan konsumen tuh melakukan secara offline pembelian. Kemudian selanjutnya, konsumen berbelanja secara kolektif. Nah, salah satu tren yang kembali muncul akibat dari pandemi COVID-19 ini yaitu istilah group buying. Istilah ini merujuk pada daya beli konsumen untuk membeli produk secara kolektif demi mendapatkan diskon pastinya. Konsumen lebih memilih untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah namun dalam jumlah yang banyak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan dan perubahan pelaku bisnis untuk mengantisipasi kondisi tantangan di saat masa pandemi. Berhubung fokus bisnis itu dimulai dari konsumen, tentu saja kita perlu memahami perubahan apa yang terjadi pada konsumen kan. Nah, yang pertama, dalam hal ini pelaku usaha atau pelaku bisnis perlu memikirkan elemen apa saja yang ada pada produk atau jasa mereka. Misalnya, kemasan yang lebih higienis, pengolahan yang lebih baik, penggunaan bahan-bahan yang lebih menyehatkan. Kemudian yang kedua, yaitu rasa aman konsumen dari resiko tertularnya ketika melakukan transaksi atau menikmati layanan yang disediakan oleh perusahaan atau oleh pelaku usaha. Misalnya prosedur kerja atau cara pembayaran yang membangun persepsi lebih aman atau istilahnya contactless payment system, seperti pindai kode menggunakan kode QR seperti itu.
Nah, cara yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis berikutnya yaitu menurunkan harga dibarengi dengan cara mengurangi produk atau jasa. Misalnya, memperkecil ukuran, volume, kualitas, jenis layanan. Yang penting pengurangan tersebut tidaklah esensial atau tetap memenuhi kebutuhan standar konsumen, seperti itu. Atau kemungkinan ada cara lain yaitu membuat merek baru yang lebih murah dengan spesifikasi yang dikurangi, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku setelah masa pandemi ini berlalu. Yang pertama pastinya lebih banyak interaksi tanpa kontak. Karena kemungkinan teknologi akan terus berevaluasi dan memaksimalkan perintah suara dan sensor wajah. Namun dengan bertambahnya orang yang ingin membatasi apa yang mereka sentuh, opsi untuk membayar barang atau jasa yang tidak memerlukan kontak fisik akan dimungkinkan menjadi daya tarik yang lebih besar saat ini. Mesin yang menggunakan sensor wajah sudah digunakan saat ini untuk sejumlah kegiatan seperti membayar barang di toko-toko, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, infrastruktur digital akan semakin kuat. Mungkin saja nanti banyak yang berencana untuk mengurangi perjalanan dan sebagai gantinya melakukan pertemuan secara online. Semua dilakukan melalui via online, seperti itu. Kemudian semakin maraknya belanja online itu semakin banyak karena perubahan yang akan terjadi setelah corona ini pasti itu akan terjadi karena lebih efektif dan lebih efisien dengan berbelanja online ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan perilaku konsumen serta pelaku bisnis di masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.